di saat banyak orang yang menginginkan untuk bisa sampai ke Baitullahil Haram, namun mereka ada beberapa hal yang menghalanginya. Perjalanan ini adalah perjalanan ketakwaan, perjalanan keimanan, perjalanan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keimanan itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita tawakal kepada Allah dengan sekuat-kuat tawakal. Sebagaimana dalam doa kita tadi telah menyebutkan, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan. Kita bermohon kepada Allah agar perjalanan ini senantiasa disertai oleh Allah. Karena kalau Allah yang menyertai, sungguh kita akan mendapatkan pengamanan. Siapa yang bisa menjaga, siapa yang bisa menanggung keselamatan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga meninggalkan putra-putri kita, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan tetangga, meninggalkan saudara, harta, semuanya kita tinggalkan. Namun kita juga tawakul kepada Allah. Anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Engkau adalah zat yang mengatur keluarga di saat kita tidak ada, di saat kita pergi, maka yang mengatur semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik penjaga adalah penjagaan dari Allah. Perjalanan umrah ini adalah perjalanan haji kecil. Di dalam umrah ini juga perjalanan seperti perjalanan jihad. Orang-orang yang akan berjihad, mereka pamit dengan keluarganya. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan kemenangan, dan yang kedua adalah pilihan kemenangan juga. Kemenangan yang pertama adalah manakala harus gugur di medan pertempuran, maka mereka adalah menang karena dijanjikan oleh Allah dengan surga. Kemenangan yang kedua, kalau mereka harus pulang, pastilah mereka menjadi orang-orang yang menang. Sehingga tidak ada ruginya orang yang pergi untuk datang memenuhi keimanan itu, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah azanillahu wa iyyakum, saat kita tadi berpamitan dengan saudara, dengan keluarga, dengan anak-anak kita tercinta, tentu dalam hati itu kita merasa terenyuh, kita merasa sedih, kita merasa terharu betapa kita harus meninggalkan kepada mereka. Namun penjagaan Allah sungguhlah penjagaan yang sangat sempurna. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan ragu, jangan kita merasa takut, ataupun kita merasa bimbang, ataupun kita merasa khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah azani Allah wa iyyakum, semoga perjalanan ini dimudahkan oleh Allah dan kita kelak melaksanakan umrah dengan sempurna dan kembali sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah dengan umrah yang selanjutnya adalah penghapus dari keduanya, penghapus dosa dari keduanya. Dan saat kita nanti menjalankan perjalanan umrah, insyaallah ta'ala kita akan menggapai pengampunan. Kita akan meminta berbagai permohonan. Jangankan permintaan hanya sekedar duniawi, dosa yang tidak ada bisa yang menghapus pun Allah akan hapus. Kesalahan yang tidak ada yang bisa memaafkan pun Allah akan maafkan. Apalagi hanya permintaan duniawi. Maka di dalam umrah ini kita senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena di sana ada banyak tempat-tempat yang mustajab dan juga banyak waktu-waktu yang senantiasa mustajab. Jangan sia-siakan kesempatan saat kita berada di sana kelak nanti hanya dengan santai, hanya dengan sukaria, hanya dengan foya-foya, hanya dengan menghabiskan waktu tanpa faidah. Maka dalam perjalanan umrah nanti kita kelak senantiasa diisi dengan ilmu agar iman kita bertambah, diisi dengan kajian agar ketakwaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah wal akhwat, tamu Allah Ta'ala dan juga segenap pengiring rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam yang berbahagia ini. Kita dengan izin dari Allah, hidayah dan taufiknya, bisa berkumpul dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita untuk mendatangi panggilan Allah Ta'ala menuju ke tanah suci Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Kita memohon kepada Allah agar perjalanan ini lancar, diberikan keselamatan berangkat dan juga pulangnya, serta seluruh ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Ta'ala agar di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu, kita ini tamu Allah Ta'ala. Kenapa tamu Allah? Karena yang memanggil kita Allah Ta'ala. Panggilannya ini melalui Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Sinten Bapak Ibu? Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Ta'ala mengatakan, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ila akhiril ayat. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Ta'ala, wa adzin fin nas, serulah manusia, bil hajj, untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala, menunaikan ibadah haji, demikian juga umrah. Perhatikan ayat ini, wa adzin finnas. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Ka'bah ini bisa didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan panggil manusia untuk datang.
untuk ziarah ke Baitullah, sehingga yang mendatangi Baitullah Ka'bah adalah tamu Allah, karena yang mengundang Allah Ta'ala melalui Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Tentu kita sebagai tamu Allah, ketika diundang oleh Allah Ta'ala, harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Maka sangat perlu saya sampaikan, yang pertama, hendaknya kita meluruskan niat lillahi ta'ala. Kita datang ke Al-Haramain Makkah Madinah dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita tahu bahwa syarat ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala, yang pertama harus ikhlas, murni, dipersembahkan hanya untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai berangkat ke sana untuk pamer, untuk riya, eman-eman. Sudah keluar biaya banyak, waktu berhari-hari, meninggalkan keluarga, kemudian ibadahnya sia-sia. Yang kedua, di samping menata niat ikhlas karena Allah, tidak kalah penting yang kedua adalah berusaha untuk ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menunaikan manasik ketika tawaf, ketika sa'i, dan juga ibadah yang lain yang nanti akan kita jalankan di